Oke, jadi kita bicara hari ini tentang pendekatan sistem politik. Kenapa kok didekati sistem politik itu? Karena kehidupan kita nggak bisa lepas dari politik itu. Ya kan, Anda ikut partisipasi dalam politik. Minggu depan kita bicara partisipasi. Itu tidak langsung memenuhi persyaratan Anda umur 17 tahun ataupun sebelum 17 tahun mungkin Anda dikenalkan dengan yang namanya berkelompok, berpolitik. Itu, ya kan? Ingin membentuk sesuatu untuk tujuan yang bersama-sama. Nah, itu ya, lalu mempengaruhi yang lain. Itulah politik. Itu. Ya. Jadi apa sih yang mempengaruhi dari sistem politik di negara kita itu? Ya, pendekatannya. Oke, kita bicara teori analisis sistem politik. Adalah suatu pendekatan dalam ilmu politik yang memandang bahwa sistem politik itu sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Ternyata banyak komponen yang berinteraksi atau mempengaruhi sistem politik itu. Ya, termasuk salah satunya ekonomi yang berangkat dari sektor bisnis juga, dari masyarakat juga. Itu nanti kita jelaskan itu ya. Berinteraksi dan mempengaruhi satu sama yang lain. Oke. Teori ini mencoba untuk memahami bagaimana sistem politik berfungsi, bagaimana berbagai elemen dalam sistem tersebut saling terkait, dan bagaimana sistem politik beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi banyak yang mempengaruhi. Kita kupas atu-atu, satu-satu maksudnya. Ya. Tuh. Beberapa pendekatan dalam analisis sistem politik. Ada pendekatan struktural fungsional. Nanti yang paling banyak ya tentang struktural fungsional ini yang kita pelajari. Memfokuskan pada struktur dan fungsi dari lembaga politik dalam sistem. Lembaga politik di negara kita itu apa? Apa aja? Lembaga politik. DPR, apalagi? MPR, gedungnya sama, ya, apalagi? Yang Anda pilih kemarin, Dewan Perwakilan Daerah, nah DPD itu ya, itu kompleks, satu kompleks yang namanya kompleks DPR, orang ngomongnya di situ. Semua berkantor di situ, ketiga-tiganya itu ada DPR, MPR, sama Dewan Perwakilan Daerah DPD. Nah DPD ya. Cuma yang Anda pilih hanya dua kan, anggota DPR dan DPD. Karena apa? Anggota DPR itu pasti nanti juga anggota MPR. Tapi anggota MPR belum tentu anggota DPR. Nah, kok bisa? Kan dipilih juga untuk pimpinannya tidak masuk ke DPR. Tuh. Nanti ada pertemuan sendiri tentang bicara lembaga politik. Oke, pendekatan yang kedua, sistem dunia. Jadi dunia ini juga ada pengaruh terhadap sistem politik itu di negara kita itu. Gejolak ekonomi dunia, gejolak politik dunia, ada perang, ya kan? Ada negara-negara yang terutama negara punya pengaruh ya dalam pengambilan keputusan dunia. Berarti yang berperan di PBB. Kalau keamanan ya yang mempunyai hak veto di Dewan Keamanan. Itu contohnya. Yang satu yang satu menginginkan berhentikan perang, tapi yang satu lagi standar ganda, kan gitu yang terjadi kan? Ya, omongannya selalu berhenti, kita tidak suka perang gini, tapi tetap menjual senjata. Itu yang ironis itu ya. Itu. Jadi gejolak politiknya, ya sistem internasional luas sekali. Lalu ada berpengaruh juga terhadap ini pernah terjadi di negara kita, yaitu di tahun 98 ya, waktu Orde Baru runtuh itu.
Itu karena gejolak dunia juga. Itu perekonomian ya, waktu itu ada krisis moneter, krisis keuangan di situ. Apa yang terjadi di krisis keuangan? Anda belum lahir ya, tahun 98. Yang terjadi itu perusahaan sektor bisnis ya pinjam modal, sebelum-sebelumnya terjadi ada investasi namun mengembalikan pakai dolar, bukan rupiah. Itu. Jadi dengan Bank Dunia pinjam pakai dolar, dengan lembaga keuangan dunia lainnya lah, itu pakai dolar semua. Nah, pada saat itu dolar langka, waktunya bayar hutang. Bayangkan apa yang terjadi. Cari dolar kan. Kenapa kok bisa langka? Itu yang jadi pertanyaan. Langka itu maksudnya tidak beredar banyak di dunia, terutama di Asia. Yang jelas krisis itu tidak hanya di negara kita, tapi di Asia juga. Semua kena. Tapi yang bergejolak sampai dengan politik hanya di negara kita. Itu. Ya, jadi uang dolar tidak ada. Semua perusahaan pada cari di situ. Akhirnya ada yang pialang dolar atau nyimpen dolar banyak dibiarkan. Ditunggu sampai berani berapa. Harga mulai 7.500 sampai dengan 24.000. Tuh, naiknya kayak gitu. Gara-gara ya Anda punya dolar, tuh dolarnya. Nah, semua itu tidak dalam arti keseluruhan dolar yang megang, tapi ada satu pengusaha, memang pengusaha falas, dia mata uang asing, tidak mengeluarkan sama sekali dolar itu. Dan masih tidak cukup dari orang-orang masyarakat kita yang menyimpan dolar. Itu. Mereka dieluk-elukan, wah dolar langka, pada saat 24.000 dolarnya dikeluarkan. Itu dijadikan pahlawan. Oh bagus ini pahlawan mengeluarkan dolar. Oh enggak dulu-dulu, waktu harganya tidak 24.000. Ya itulah kita. Tapi belum ya. Dan akhirnya semua harga naik, itu yang terjadi ya. Pengaruh ke politiknya ingin menurunkan pemerintah pada saat itu, yaitu Orde Baru. Karena dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi moneter itu. Padahal seluruhnya di Asia. Nah, itu siapa yang bisa menurunkan presiden? Pertanyaannya gitu kan? Ya, yang bisa menurunkan adalah MPR. Nah, lembaga politik. Sehingga yang diduduki pada saat hari itu, tanggal itu tahun-tahun itu, yaitu lembaga politiknya, bukan istana negara. Harapannya supaya itu turun, dan dengan legowo beliau tuh turun, itu ya, itu yang terjadi. Jadi ada pengaruh politik, itu situasi negara, ya, tuh dunia, pendekatan sistem dunia. Lalu ada pendekatan tingkah laku, menganalisis perilaku individu dan kelompok dalam proses politik. Perilaku individu, ada yang getol sekali ingin ini harus gini, ini harus gini. Ada yang memang disegani atau memang punya histori, apa kata ibunya, nah apa kata bapaknya, nah itu gitu. Biar imbang ya, bapak sama ibu ya sekalian ya. Nah, nanti Anda persepsikan lain nanti. Nah itu, oke. Jadi di situ, ya. Jadi punya pengaruh individu, perilakunya ada di situ. Apalagi kelompok yang punya kepentingan, ini harus disahkan, ini harus ini, termasuk yang tugas Anda kemarin itu ngotot ini, itu kan dari satu kelompok, ya. Tapi yang lain ya sudah nggak tahu nanti. Akhirnya belum ada keputusan, demo besar-besaran, ya nggak besar-besar nemen sih ya, tapi demo lah gitu, ya. Jangan sampai undang-undang itu disahkan, merubah Pancasila, lu bayangkan itu. Ya, aneh itu. Baru di demo baru bertindak. Itulah kita. Ya kan? Katanya memang kekuasaan di tangan rakyat, betul ya? Jadi rakyat yang harus berkuasa gitu. Oke. Jadi 3 pendekatan itu ya. Contoh penerapan
teori sistem politik. Dalam pemilu, analisis pemilu, kita dapat menganalisis proses pemilu yang berlangsung. Gitu. Melihat ada kecurangan atau tidak. Gitu. Melihat damai atau tidak. Melihat ada yang puas atau tidak, ada yang tidak puas atau tidak. Yang puas sih diam aja, saya menang gitu ya. Dapat kursi, kasihan yang duduk di sini nggak dapat kursi loh gitu. Contoh di kelas itu loh ya, DPR tuh royokan kursi, ini yang datang terlambat gak dapat kursi. itu ya. Yang tidak puas bisa mengajukan sengketa pemilu, bahwa ini loh seharusnya saya masuk tapi ada kecurangan, ada permainan ini. Nah, ada juga sebagian dikabulkan, ada juga yang tidak dikabulkan. Mungkin tidak ada bukti atau hanya omongan banyak itu. Sengketa pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Yang punya pamanku itu ya kan, yang sudah turun pamanku gitu ya kan. Iya, itu. Oke, itu prosesnya ya kan. Ya, dan melihat bagaimana faktor-faktor eksternal seperti media massa. Nah, media massa pun juga mempengaruhi sistem politik. Kadang kala ada media massa yang memang diciptakan untuk ngikuti kelompok tertentu. Itu. Jadi membuat suatu opini bahwa ini dulu. Nah, coba lihat nanti di pilkada. Itu ya kan. Kalau memang media massanya bermasalah, tapi kalau media massa yang betul, ya dia nanti barometernya pasti sebelum dihitung kemana larinya? Survei cepat. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, survei cepat itu lembaga survei pun ya kadang ada titipan untuk membuat opini itu. Calonnya A, B, C dari pilkada itu ada 3 calon. Lembaga survei mensurvei, ini pasti menang ini. Lembaga survei berbeda lagi. Itu. Siapa cepat dia mempublikasikan dari survei lembaga ini yang pasti menang. Nah, opini langsung ke masyarakat. Padahal belum pemilu. Atau pagi Anda siangnya mau nyoblos. Tuh. Itu diperbolehkan ya. Cuma itu tadi, kalau ingin fair ya silakan lembaga survei ini harus diaudit juga, benar enggak metode penelitiannya, yang disurvei siapa. Itu harus kita lihat itu ya. Jadi lembaga survei silakan mempublikasikan hasil surveinya, tapi keputusan pastinya tetap dari perhitungan KPU. Itu ya. Ini analisis pemilu itu. Media massa nggak bisa kita pungkiri lagi, itu pasti ada peran penting untuk menyampaikan informasi, ya kan, dalam rangka sosialisasi politik. Itu. Saat pemilu kemarin yang namanya koran, media massa cetak itu, karena saya masih diberikan cetaknya, masih ada di tas itu. Halaman penuh ini ada kampanye ini, besoknya kampanye ini. Nah itu, tapi mereka bayar kan, ya. Itu targetnya media massa, intinya menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Ini loh kampanyenya. Itu. Jadi nggak asal bahwa nanti yang ganteng komeng tak coblos, gitu. Mungkin gitu ya. Yang cantik siapa? Nggak tahu. Nanti kan 2 calon gubernur perempuan semua di Jawa Timur. Cantik-cantik kan, berarti kan? Nggak mungkin ganteng ya, cantik itu. 2 calon, masih 2 ya. Nah, itu nggak tahu, kan cuma 2 kalau nggak salah ya. Iya, yang Jawa Timur ya. Oke. Analisis kebijakan publik digunakan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan. Output dari politik adalah suatu keputusan yang dibentukkan dalam kebijakan. Peraturan bisa peraturan daerah itu ada 2, kabupaten kota dan provinsi.
Kalau di pusat DPR bukan peraturan tapi undang-undang. Itu kebijakannya. Ya, dianalisis itu. Nah, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan. Tahapannya banyak sebetulnya. Ini pun diuraikan lebih banyak lagi. Ya, terutama untuk peran akademis. Peran akademis itu masuk di mana? Perumusan kebijakan. Bisa juga mulai identifikasi masalah. Itu ya. Itu. Di mana peran akademisnya? Contohnya apa? Setiap kebijakan, peraturan daerah ataupun undang-undang harus ada naskah akademik. Itu wajib kita. Kalau naskah akademik berarti naskah itu dibuat oleh siapa? Ya, sektor akademik, pendidikan tinggi, bisa di universitas, bisa perguruan tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan itu perguruan tinggi dan universitas yang mana yang ditunjuk DPR untuk membuat naskah akademik itu. Karena begitu banyaknya sekolah tinggi, yang swasta juga banyak. Itu. Kalau main cepat seperti undang-undang pilkada kemarin, ya sudah tembak aja. Naskah akademiknya buat, udah ini sudah jadi nih, udah kasih duit aja mau. Selesai. Padahal untuk membuat naskah akademik itu harus melakukan yang namanya penelitian ke masyarakat. Ini gimana kalau diterapkan itu ya. Jadi panjang sekali. Jika ada undang-undang yang singkat dibahas lalu mau disahkan kayak yang kemarin itu, berarti tanda kutip ada yang aneh. Betul kan? Ya, yang undang-undang yang lain tuh sampai bertahun-tahun membuatnya. Bertahun-tahun, ada studi banding lagi ke luar negeri. Enak jalan-jalan ya kan? Itu. Yang cepat tuh loh studi bandingnya kapan? Loh, kan aneh ya. Itu. Ya karena cepat-cepatan dengan yang namanya keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan juga ada kepentingan itu yang berbahaya. Kalau nggak didemo baru nggak selesai masalahnya. Itu ya. Siapa yang mereka itu? Wakil kita. Anda belum milih waktu itu, kan belum disahkan ya kan? Itu waktu saya yang pilih itu. Anda yang nanti periode yang baru ini. Itu. Siapa sih saya tanya? Gubernur, ya, seorang gubernur. Punya wakil ya, ada wakil gubernur. Yang paling tinggi kedudukannya wakil atau gubernurnya? Gubernur ya. Tuh. Wali kota. Dengan wakilnya. Wali kota. Oke. Tapi kok wakil kita yang merasa di atas ya? Daripada kita ya. Ya. Itu kan wakil, harusnya di bawah. Wah, itu. Kita lihat nanti yang Anda pilih wakil-wakil Anda. Kalau berulah kayak itu, berarti Anda salah pilih. Oh, kon itu salah pilih ya apa ya tanggung jawabnya. Anda yang milih kok, gitu ya kan. Berarti ada resiko seperti yang saya utarakan waktu-waktu lalu. Itu. Benar ya? Iya. Waduh, wakil saya korupsi. Ikut dosa enggak saya? Yang saya pilih. Ya itu. Ikut dosa. Iya. Udah tahu korupsi? Ya kan nggak tahu kita ke depannya. Ternyata amanah saya tidak diikuti. Saya berharap mereka bekerja baik, tapi tidak baik. Anda bisa cabut amanah itu. Dalam hati aja udah, waduh wakil saya korupsi, tak cabut amanahnya, dosa hilang. Udah terserah mereka. Itu ya. Jadi nggak usah takut. Saya milih, malah nanti berikutnya nggak milih karena takut dosa itu. Ya kan itu kita dengan akhirat itu ya. Artinya bahwa membuat suatu kebijakan itu panjang prosesnya. Kalau sulit, contohnya aja rancangan undang-undang ketenaga kerjaan itu udah berapa tahun, 3 tahun terkatung-katung karena kesulitnya itu. Ya, bisa terjadi itu.
Tapi DPR yang baik kinerjanya bisa mengesahkan undang-undang yang sesuai dengan target. Itu istilahnya legislasi itu loh, target legislasinya itu. Berapa undang-undang setahun, berapa undang-undang setahun, semacam itu. Tapi benar-benar harus dibahas. Bukan target cepet-cepetan akhirnya tidak berkualitas. Nah, tidak berkualitas ataupun punya kepentingan, itu yang berbahaya. Oke. Analisis konflik politik, memahami akar penyebab konflik politik. Yang kental di konflik politik pada saat pemilu. Itu. Ada kelompok yang mendukung A, ada kelompok mendukung B, kelompok mendukung C, 3 calon presiden kemarin. Dan saling hujat satu dengan yang lain, menimbulkan konflik. Bahkan calonnya pun juga hujat menghujat, bahaya di situ. Itu yang nggak benar sebetulnya. Etikanya tidak begitu. Ya kan, menjebak dengan pertanyaan singkatan. Wah, iya benar kan ya? Ya, padahal suruh baca sendiri yo salah singkatannya ya itu. Kurang teliti. Jadi KPU-nya kurang teliti, kurang grek lah untuk mengayomi ketiga calon itu supaya tidak terjadi hal kemarin yang Anda lihat itu, ya. Oke, sistem politik struktural. Nah, struktural fungsional tadi, ini yang kita bahas. Adalah pendekatan dari ilmu politik yang memandang sistem politik suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen, seperti yang tadi ya, berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Pendekatan ini mencoba untuk memahami bagaimana sistem politik berfungsi, bagaimana berbagai elemen tersebut saling terkait, bagaimana sistem politik beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sama dengan tadi. Ya, saya nggak membahas tentang dunia sama yang terakhir tadi ya. Tuh. Nih komponen yang struktural, ada masukan, ya input. Kalau dalam sistem itu pasti kental dengan istilah yang namanya input, proses, output. Itu ya. Oke. Input atau masukan. Ini dari mana? Bisa dari tuntutan. Ada masyarakat, ada kelompok yang memang pemerintah, ya. Jadi politik juga ada di pemerintah kalau memang itu lebih dekat ke pemerintahan itu, ya kan? Ataupun kalau memang sangat krusial harus dibuat suatu undang. Nah, itu. Jadi tuntutan bahwa ini harus segera diatur. Kalau tidak akan berdampak besar. Terutama yang diperhatikan dampak negatifnya. Nah, itu. Harus diatur. Contoh sederhana, untuk bisnis nggak boleh menguasai hulu sampai dengan hilir. Itu. Jadi kuasai ini aja. Nah, itu. Contoh lagi yang kemarin sangat menguntungkan ke kita karena undang-undang yang lama tidak menguntungkan, yaitu merubah hasil tambang, ya kan, tidak bahan mentah yang dikirimkan ke luar negeri yang diekspor, tapi diolah sebagian di smelternya itu. Pengolahannya itu hasilnya baru diekspor ke luar negeri. Itu. Jadi ada nilai tambah di situ. Undang-undang yang lama enggak, udah bahan mentah ambil langsung kirim luar negeri. Itu ya. Jadi banyak juga contohnya selamat sore ya. Jadi minyak itu buang dulu ke luar negeri baru nah itu contoh sederhananya kayak gitu. Ya, jadi diolah dulu lah. Ada tuntutan ya atau permintaan atas akan adanya layanan publik yang benar, perubahan kebijakan dan keadilan keadilan sosial. Itu berarti kan landasannya ideologinya Pancasila. Ada juga dari dukungan sumber daya yang diperlukan yang beroperasi seperti legitimasi, partisipasi politik, sumber daya ekonomi. Itu. Berarti masukannya di sini ya memang banyak orang yang mendukung. Saya punya ide, dukung enggak itu. Jadi istilahnya itu inisiatif.
Jadi peraturan itu bisa muncul dari inisiatif. DPD itu fungsinya salah satunya adalah inisiatif. Itu. Karena apa? Dia mewakili masyarakat di daerah. Itu. Oh, daerah minta apa? Ini. Bisa dari tuntutan, ya kan? Lalu ditampung di DPD. Setelah itu kita inisiatif aja loh. Coba daerah saya akan dibuat aturan kayak gini. Nah, itu inisiatif. Bisa menyampaikan inisiatif, bisa menyampaikan rancangan. Nah, itu. Tetap pengesahannya dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu ya. Untuk DPD pusat nggak ada, DPD daerah kan nggak ada kan. Ya. Kalau di daerah inisiatifnya bisa juga dari kepala daerah, bisa juga dari pemerintahan intinya gitu. Berarti pemerintah juga boleh yang di pusat melalui presiden, wakilnya atau jajarannya, menterinya itu boleh juga mengajukan inisiatif. Jika itu memang harus diubah peraturannya atau undang-undangnya ataupun membuat baru. Tetap pengesahannya lewat DPRD itu. Inisiatif itu. Jadi mendukung. Lalu mengkonversi. Sebetulnya ini loh tahapannya untuk membuat suatu kebijakan itu, ya kan? Dari input lalu diproses. Apa nih? Diproses di lembaga politik, di DPR. Ya, kalau itu peraturan peraturan presiden ya jajaran presidennya. Kalau itu memang peraturan perundang-undangan, nah itu yang mengesahkan tetap DPR, ya kan, tapi yang membuat pemerintah. Itu bedanya itu. Kalau undang-undang semua ikut membuat, disahkan DPR. Itu ya. Jadi lembaga-lembaga itu yang membuat keputusan politik. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yudikatif kok ada keputusan politik? Ya keputusan yang bersifat hukum, nah mengikat. Itu. Ya, prosesnya di situ. Oke. Ada proses politik, mengambil keputusan politik yang melibatkan negosiasi. Negosiasi berarti ada yang setuju, ada yang tidak setuju bisa jadi, atau kompromi. Apa bedanya negosiasi dengan kompromi? Biasanya negosiasi itu lebih pembahasannya itu lebih detail. Itu negosiasi. Nah, kompromi itu lobby. Nah, mau di kafe itu kita gimana lah gitu, sama tahu lah gitu. Akhirnya berubah pendapat. Nah, itu bisa, ya. Itu. Oke. Dan konflik antar berbagai aktor politik. Nah, di sini menjelaskan aktor politik. Itu berarti kadangkala mereka itu ya, kadangkala juga mereka tidak. Itu ya. Dewan Perwakilan Rakyat harusnya mewakili rakyat. Kata-katanya jelas itu. Tapi ada satu partai, ya kan, yang mengatakan bahwa ini tergantung pimpinan partai. Nah, pimpinan partai itu nggak ada yang duduk di DPR. Coba Anda lihat, ada nggak? Nggak ada. Kepala banteng nggak ada, ya kan? Yang sejuk di bawah pohon beringin juga nggak ada. Menteri jadi menteri. Itu, ya kan? Yang bapaknya nunjuk anaknya, juga bapaknya nggak mau, itu mantan presiden. Nah, udah. Tapi tetap pemegang keputusan. Karena apa? Di DPR yang harusnya itu wakil rakyat, masih ada kelompok di situ. Ya, kelompok partai itu dinamakan bukan partai tapi fraksi. Gitu. Ya, ada fraksi dari kelompok yang mayoritas. Tapi yang minoritas fraksinya nggak bisa, dia nggak punya kelompok. Biasanya digabung, jadi namanya jadi satu, namanya fraksi gabungan. Nah, itu gitu. Jadi yang membuat keputusan di dalam DPR itu, ya kan, dia iya tidaknya itu tergantung juga dari ya pimpinannya. Itu bukan pimpinan DPR, pimpinan partainya.
Kenapa kok nurut itu? Kalau nggak nurut, karena pimpinan partai punya hak untuk apa? Mengganti. Istilahnya itu pergantian antar waktu. Itu. Ada dua macam pergantian antar waktu itu. Dikarenakan selisih perhitungan suara itu bisa, ya kan? Hampir sama, tapi yang jadi A. Nah, itu bisa diganti. Jadi menurut KPU, dari keputusan KPU ada ini nanti setengah periode ganti orangnya. Itu karena haknya sama. Itu. Atau pergantian antar waktu memang ditunjuk oleh penguasanya itu, fraksinya itu. Ya, B ganti A. Gitu. Di satu partai tetap ngotot nggak mau sampai dipengadilankan maksudnya. Gitu. Oke, karena urusannya suara, ya kan? Norma dan nilai memandu perilaku politik seperti demokrasi, keadilan, dan kebebasan. Itu ya. Jadi prosesnya harus ada norma-norma, nilai-nilai. Nah, norma itu biasanya similarnya dengan etika. Itu dalam proses. Ya, kalau kalah ya kita harus terima. Itu jangan kursi yang diangkat. Ya, kursi diangkat dilemparkan ke depan tambah ramai lagi. Nah, enggak, itu di negara lain ya kan. Di kita hampir ada gitu ya. Hampir ya. Itu. Adalah gitu. Enggak kursi, tapi apa? Bogemnya yang keluar. Bos. Mukul. Ada itu di daerah masih ada itu, kental itu. Ya, DPRD itu. Nah, tapi kalau di luar negeri, wah sudah mempukul-pukul sungguh kursi, lempar, melihat ada berita-berita kan banyak itu kan, ya itu rusuh jadinya. Jadi tidak berperilaku sebetulnya itu. Oke, lanjut. Komponen utama sistem politik struktural yang ketiga yaitu outputnya. Input, proses, ya, output. Outputnya kebijakan, keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah, ya kan, untuk mengatasi masalah publik. Parkir diatur, dibuat peraturan daerah. Berarti DPRD yang membuat. Nggak usah DPR ngurusi parkir, terlalu jauh ngurusinya. Cukup daerah yang membuat. Nah, parkirnya gimana? Mau dikasih hadiah Ferrari tiketnya. Dulu Kota Malang kayak gitu. Ya, mau ada hadiah tapi nggak sampai Ferrari lah gitu ya. Ada hadiah undian. Jadi mintalah tiket parkir. Nanti diundi yang nomornya sama dapat hadiah. Tapi sekarang nggak lagi karena banyak kecolongan. Itu sekarang setoran, jadi masyarakat hanya bayar tok, tukang parkirnya setor ke itu, jadi main enak aja gitu ya. Jadi pemerintah nggak yang terdaftar setor gitu. Itu masuk retribusi daerah. Nah, sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat ataupun dipungut dari masyarakat harus berdasarkan peraturan kebijakan. Kalau nggak ada aturannya dinamakan apa? Apa? Pungutan liar itu ya, jadi harus itu. Oke, bisa berupa undang-undang, peraturan, dan program pemerintah. Ada umpan balik ini juga, ya kan, feedbacknya yang berdampak dari peraturan undang-undang itu. Oke, dievaluasi ya, efektif atau tidak kebijakan itu, dilaksanakan atau tidak ya, atau didok sudah dibiarkan, disosialisasikan atau tidak. Nah, biasanya pada saat umpan balik dan proses itu tadi juga ada dua masa itu, proses sama umpan balik ini tugas sendiri dari DPR itu yang dinamakan reses. Nah, jadi DPR itu punya masa
liburan, tapi bukan liburan kemana, tidak, liburan kembali ke daerah, ya, kembali ke daerah atau kembali ke pemilihannya. Kalau di DPRD kan masuk daerahnya kan situ aja, ke area pemilihannya, dapilnya itu daerah pemilihan untuk jaring aspirasi. Kita ada perda ini, diterapkan enggak? Ada gejolak tidak? Kita mau membuat ini. Nah, itu. Gimana dampak dari masyarakat secara langsung? Yang kena, yang berdampak pada undang-undang itu. Kalau dengan lingkungan, apakah benar diterapkan untuk lingkungan yang bersangkutan? Contohnya kalau buang limbah dilihat, masih ada yang buang limbah, berarti ada yang melanggar kan gitu ya. Nah, kok bisa melanggar? Karena tidak ada yang namanya pengawasan. Jadi peraturan ini dilaksanakan, siapa yang mengawal peraturan itu? Ada istilah mengawal. Itu ya, parkir sembarangan langsung diderek. Itu mengawal. Itu bahwa di situ ada rambu-rambu. S coret. Ya, jangan Saiful dicoret. Nah, itu enak, anti Pak Saiful berarti. Itu S coret. Nah, itu jangan berhenti di situ, berhenti ditinggal, derek sudah, digembok udah. Siapa yang gembok? Siapa yang menderek? Contohnya yang ramai di TV, Satpol PP. Berarti Satpol PP ini yang menjalankan atau mengawal peraturan dan undang-undang itu. Kepolisian, ada undang-undang KUHP, undang-undang lain-lainnya yang hubungannya dengan hukum. Nah, itu dikawal. Itu. Ya, jadi kalau Anda melanggar atau kelompok ada organisasi yang melanggar, kepolisian masuk. Itu. Ada Anda melanggar ini. Jadi enggak semata-mata undang-undang disahkan semua jangan melanggar dari ini. Nah, tapi kalau melanggar bagaimana? Itulah yang mengawal. Itu hukum yang mengawal, ya. Umpan balik di situ, efektivitasnya bagaimana, adaptasinya, ya kan, terhadap perubahan lingkungan dan hasil evaluasi. Tuh. Oke. Lingkungan sistem politik struktural ada dua, yaitu eksternal dan internal. Ya. Sistem politik tidak beroperasi dalam ruang hampa, ya, itu dipengaruhi faktor yang baik maupun luar sistem itu sendiri. Faktor ini yang kita kenal dengan lingkungan sistem politik. Oke. Internal lembaga politik, jadi dalam sendiri. Itu bisa antar lembaga politik, DPD, DPR. Itu MPR, DPR dan lain-lainnya itu. Jadi membuat keputusan politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, itu lembaga politik, bukan lembaga politik tapi lembaga yang juga punya hak untuk mengatur dan mengawal. Yudikatif itu kan mengawal tadi, ya. Itu internal. Proses politiknya, proses membuat kebijakan, pemilihan umum dan penyelesaian konflik. Tuh, untuk struktural internalnya. Oke. Norma nilai sama dengan tadi, diulang-ulang. Ya kan? Jadi di internal ini bagaimana untuk menciptakan suatu keharmonisan, keputusan bersama, mufakat. Sila keempat. Jadi implementasi sila keempat itu adanya DPR itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, lembaga permusyawaratan. Ada terjadi musyawarah di situ. Ya, harapannya ada kemufakatan, ada pengambilan keputusan. Kalau sudah mufakat artinya yang kalah ya harus menerima. Itu. Yang menang jalankan itu. Oke. Itu ya berdasarkan nilai-nilai dan norma yang dianut. Budaya politiknya, sikapnya, perilakunya, dan bagaimana orientasi masyarakatnya dilihat. Itu tingkah laku mereka itu dilihat. Ya, yang sering pukul-pukulan pasti tahu nanti. Yang sekarang ada TV parlemen, betul ya? Ada pernah tahu itu kan? Ya,
sekilas tok, hanya pagi di berita, lalu berita lain lagi ada lagi, hanya sekilas saja. Kok enggak 24 jam? Kok enggak pada saat sidang di-live-kan? Loh, gitu loh, ya kan? Itu yang penting ya, jangan tidur waktu sidang soal rakyat itu. Ya mungkin itu karena tidur itu mungkin ya, jadi enggak 24 jam. Setiap rapat di DPR disiarkan, ini biar orang tahu sebetulnya. Terbuka. Itu siapa sih wakil kita yang mungkin suka tidur, wakil kita yang ngotot, wakil kita yang vokal gitu. Ya, dari informasi itu sebetulnya bisa Anda kantongi, ini loh calon, ini wakil ini yang layak untuk jadi lagi berikutnya, itu loh. Ya. Itu jangan apa kata ini, apa kata itu, ngikut aja atau diem aja. Ada kan? Ya, anggota DPR ya memang tugasnya diem aja, kantornya sepi. Gambar yang pertama tadi, kantor DPR. Sengaja saya cari gambarnya, yang duduk cuma beberapa ya kan. Tuh, padahal itu sidang. Tuh. Kelompok kepentingan internal, yaitu organisasi atau kelompok yang memang punya pengaruh dalam kebijakan politik, punya kepentingan. Itu. Ya, contoh yang masih masih dalam pembahasan tadi, Undang-Undang Ketenagakerjaan, rancangan undang-undang itu kepentingannya kental sekali itu. Seperti yang Anda sampaikan itu, kenapa kok kita bicara belajar politik? Karena orang-orang yang berpolitik juga berbisnis. Ini kelompok kepentingan juga. Jadi undang-undang ketenagakerjaan itu dia berpersepsi menguntungkan untuk bisnisnya. Silakan saya duduk di parlemen. Itu. Tapi masyarakat supaya lebih menguntungkan ke pekerjanya. Nah, kan gitu. Kelompok kepentingan juga. Ya, kelompok buruh, bahkan ada partainya, partai buruh. Itu. Oke? Itu sehingga mempengaruhi kebijakan politik, masih kental dibahas. Itu. Sedangkan yang eksternal, lingkungan fisik, kondisi geografis, tuh, sumber daya alam, ada bencana alam kita nggak tahu, ya kan? Dapat mempengaruhi stabilitas politik, geografis. Sengaja nanti ini IKN sudah ada, pemerintahannya pindah sana, DPR-nya pindah nggak? Tetap aja di Jakarta ya kan, nggak tahu nanti pindah atau tidak itu, tapi tetap di Jakarta itu. Mungkin masih enggan mau pindah dari lingkungan geografisnya, atau mau diletakkan di hutan biar biar lebih fokus ya, nggak kelayapan DPR-nya itu di tengah hujan ya, tengah hutan. Gedungnya di situ udah, mau keluar takut ada harimau, ada ini, nah biar fokus di situ. Itu mungkin itu kita nggak tahu ya kan. Ya, sumber daya alam, bencana ini ada pengaruhnya dalam suatu kebijakan. Itu contoh yang sering bukan sering ya, tapi keluar kebijakan yang namanya undang-undang darurat. Itu undang-undang darurat itu kalau ada terjadi bencana yang besar. Itu ya, ada tsunami, kalau dicontohkan Aceh waktu itu, Anda belum lahir juga kan, Aceh itu, tsunami Aceh itu, saya masih simpan videonya itu, cari di YouTube aja ada. Supaya cepat pulih, dibuat undang-undang darurat. Itu ya. Tuh. Lingkungan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran. Itu mempengaruhi sistem politiknya, kebijakannya. Katanya sih bisa ditekan ini pengangguran. Nggak tahu ditekan itu tambah kecil atau tambah kita nggak tahu, tambah tertekan kita nggak tahu. Ya, itu. Tapi undang-undang mengamanahkan, memang undang-undang dasar. Orang-orang terlantar, anak yatim, orang terlantar dipelihara
oleh negara. Benar gitu ya kata-katanya ya, saya lupa itu. Di Undang-Undang Dasar. Ya, orang terlantar, intinya ada yang orang-orang termajinkan semacam itu dipelihara oleh negara. Itunya harus diubah undang-undang itu. Ya, kalau kita bicara dipelihara, berarti kalau kita memelihara kucing, ingin kita kucingnya lebih banyak. Benar kan? Ya, kalau orang miskin, orang terlantar dipelihara negara, berarti negara ingin lebih banyak orang miskin. Karena dipelihara. Itu, atau tetap miskin, dipelihara terus miskin. Itu. Jadi konotasinya memang itu, ya. Ini guyonan, nggak tahu ya itu ya, maksudnya dipelihara itu diayomi gitu loh ya, makanya ada bantuan tunai, ada apa, kalau kuliah ini apa, kartu pintar, apa kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, tak tambah U gitu ya kan, nah itu KIP dan lain-lain itu maksudnya itu. Tapi tetaplah negara itu menginginkan ya yang namanya predikat miskin itu bisa dikurangi itu. Tapi ya kenyataannya Anda lihat sendiri sekarang ya kan, yang miskin dia tambah miskin, itu yang ataupun yang kaya mengaku miskin, itu yang bahaya. Itu kemarin ada berita itu orang minta-minta bawanya NMAX. Itu khawatir itu. Ini kan orang kaya mengaku miskin. Banyak kan cerita ya, rumahnya magrong besar, itu rumah besar itu, tapi profesinya minta, itu bahaya. Itu. Lingkungan sosial masyarakat termasuk pendidikan, agama dan entitasnya. Sekarang syarat jadi anggota DPR berpendidikan minimal SMA. SMA apa SMP? Seingat saya sudah SMA. Itu ya kan, SMP ojo nemen lah gitu. Ya, itu karena sudah wajib belajar 12 tahun. Itu. Ya harapannya wis pinter. Itu. Tapi ada yang menarik ini berita kemarin kalau nggak salah ya, saya baca di koran itu. Di kabupaten mana itu, mahasiswa semester 4 dilantik menjadi anggota DPRD. Tuh, berarti Anda di mana itu? Ada kan? Ya, berarti Anda boleh ikut jadi anggota partai politik lalu mencalonkan nanti 5 tahun lagi udah lulus Pak ya, itu. Barangkali mau di sini lama-lama, di kampus lama-lama ya kan. Oke. Lingkungan internasional, hubungannya dengan internasional, sistem perjanjian internasional, tekanan dari negara lain. Itu pengaruhnya ada terhadap sistem politik. Tuh. Ya. Contoh di kita dengan Amerika. Amerika itu menganggap negara yang ingin mengatur keamanan dunia. Jadi polisinya dunia. Itu. Ini di tahun berapa itu, tahun 90-an kita beli pesawat. Pesawatnya F-16 dulu. Sekarang udah kuno. Ya. Waktu beli di Amerika, udah beli di Amerika, kan seneng Amerika, ya kan, punya pesawat dibeli kita. Kita dikasih aturan, nggak boleh untuk perang. Lah buat apa pesawat dibeli? Itu ada perjanjian internasional. Itu aneh juga kan, ya kan? Kalau dibuat perang, nanti rusak pesawatnya, nggak dikasih spare part-nya. Jadi cadangan alatnya yang kerusakan itu nggak akan diberikan oleh Amerika. Nggak boleh beli ke situ. Akhirnya apa? Ya sudah, satu tidak dipakai, yang lainnya dipakai di kita. Untungnya kita nggak ada perang. Jadi dibuat puter-puter aja, keliling-keliling negara kita, ya, teritorial kita. Ada yang rusak, diambilkan yang nggak dipakai. Banyak kempos bocor, kena paku, ambil, ganti bannya. Yang satu ditambal ban, mungkin gitu. Istilahnya kanibal, gitu ya. Itu yang terjadi. Ya ironis juga, kita suruh beli pesawat atau beli tembak tapi nggak boleh untuk nembak. Itu ya.
Oke. Interaksi antar lingkungan internal dan eksternal. Perubahan ekonomi memicu kestabilan politik dan memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan. Itu interaksinya internal antara yang di luar dengan yang di dalam. Ini harus ada perubahan. Bisa dari masukan itu tadi, bisa dari desakan itu tadi, ya kan? Ya, ini kita ada tambang, harus dikelola dengan benar. Itu siapa yang mau menguasai? Oke, boleh ada orang yang menguasai, pengusaha menguasai, tapi diatur masyarakat sekitar bagaimana. Nah, itu dihubungkan dengan bisnis ya, CSR-nya ada dan lain-lainnya itu. Oke, ini ada perubahan ekonomi. Tekanan internasional memaksa negara untuk melakukan reformasi politik. Tuh. Tekanan internasional. Ya itu tadi salah satunya itu. Kita ditekan masih mau didikte dengan negara adidaya ya itu. Nah, tapi kita berani juga ternyata ada keputusan ya meskipun presidennya belum dilantik sudah dilakukan oleh presiden yang mau lengser. Itu mengirim pasukan perdamaian ke Palestina. Sudah diberangkatkan itu. Cuma saya tunggu kabarnya gimana itu. Ya kok berita media massa, media internasionalnya kok malah yang disiarkan masih terjadi penembakan gini-gini lah. Mereka di mana tentara kita? Tapi udah berani sungguhan kalau gitu. Nah, bener berani ya sudah tembak-tembakan sama Israel. Kan gitu kan? Ya, tapi belum ada kabarnya. Nah, itu. Mau berangkat Anda? Nah. Perubahan budaya. Nilai norma masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan politik dan perilaku politik. Itu. Ya, jadi budaya mungkin kita beda-beda daerah satu dengan yang lain. Itu ya, kita harus melihat di situ. Oh, budaya ini gimana? Budaya ini gimana? Nah, tuangkan dalam peraturan. Contohnya kalau di Bali nyepi, peraturannya ya apa? Ya nggak boleh keluar. Itu dibuatkan peraturan daerahnya ada di situ. Ya nggak boleh keluar, ya, nanti ditangkap sama petugas di situ. Nah itu contoh sederhananya. Menutup bandara itu ada peraturannya juga. Ya, jadi nggak ada pesawat keluar masuk. Itu padahal itu bandara internasional. Diatur di situ, ya kan? Memang berangkat dari yang namanya budaya, ya, atau memang agama yang mengatur itu kan, agama mayoritas di situ. Oke, sekian warta berita pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan?